Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali memenuhi panggilannya, mewujudkan ibadah di tempat tinggal kita masing-masing. Bertepatan hari ini adalah Minggu Tritunggal Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20, dan bertemakan khotbah hari ini adalah kuasa bukan untuk menguasai. Kita akan bersama-sama menghayati persembahan pujian dari anak-anak, remaja, dan pemuda berikut ini. Selamat menghayati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam karya penciptaan Allah mempercayakan kepada manusia untuk menata, merapikan, dan memelihara semua ciptaan Tuhan pada waktu itu. Manusia diberikan kekuasaan untuk
untuk menata, merapikan, dan memelihara. Itu artinya bahwa manusia bukan menguasai dalam rangka untuk mengeksploitasi dari ciptaan Tuhan yang lainnya itu. Justru melestarikan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada konsep manusia itu untuk merusak dalam hal ini. Demikian juga terhadap sesama manusia. Ketika Allah mempercayakan seluruh ciptaannya kepada manusia, secara otomatis antar manusia sendiri tidak diberlakukan sebuah tindakan untuk menguasai perilaku sesamanya, tetapi lebih pada sebuah tindakan untuk meneladani, mengajarkan sikap yang baik, dan justru malah menimbulkan sebuah sikap untuk bisa menjadikan sesamanya itu menjadi lebih baik. Dalam bahasa yang saat ini mungkin banyak orang mengatakan mentransformasi sesamanya. Jadi manusia diharapkan menjadi transformator, supaya kemudian sesamanya yang ditransformasi itu menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini maka pemahaman kita semua, tidak ada manusia memiliki kekuasaan sebenarnya untuk menguasai perilaku sesamanya, terlebih untuk mengendalikan supaya manusia sesamanya itu sesuai dengan kehendaknya yang cenderung manusia itu egois. Tapi bagaimana caranya supaya kemudian masing-masing manusia itu antar sesama itu mencoba mengajar, memotivasi supaya kehidupan menjadi baik. Nah, bacaan pada hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebenarnya memiliki hakikat yang sama dalam karya penciptaan Allah. Jikalau pada waktu itu manusia diberikan kekuasaan untuk menata, merapikan, memelihara, memberlakukan semua ciptaan dengan baik, maka pada bacaan hari ini Allah melalui inkarnasi Yesus juga memberikan mandat kepada para muridnya untuk menjalankan amanat agung, yang dalam hal ini bukan berarti kemudian memaksakan kehendak, perilaku, tindakan kepada orang-orang yang lain atau sesamanya untuk mengikuti secara paksa apa yang diinginkan. Dalam hal ini di ayat yang ke-19 kita mengetahui demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Itu tandanya bahwa Yesus memberikan mandat kepada para murid supaya berperilaku seperti yang diajarkan Yesus kepada para muridnya tersebut. Tidak ada paksaan untuk mengendalikan seseorang begitu supaya kemudian mengikuti dengan paksa dan kemudian terjadi pemberontakan pada akhirnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, cara yang dipakai oleh Yesus memandatkan supaya banyak orang itu menjadi muridnya adalah dengan cara pendekatan mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pendekatannya itu mengajar, meneladankan sesuatu kepada orang lain, bukan memaksa, terlebih mengendalikan dengan paksaan. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa berbeda dengan pemahaman banyak orang pada waktu sebelum-sebelumnya. Mungkin peradaban-peradaban tempo dulu seolah-olah ayat yang ke-19 ini, amanat agung, itu ditafsirkan pada waktu itu
bahwa orang lain yang tidak seagama dengan seseorang begitu, maka dianggap sebagai musuh. Orang lain yang tidak seide, sepaham, dianggap sebagai musuh dan dipaksakan untuk memiliki kepercayaan yang sama. Dan dengan demikian maka sebenarnya itu meruntuhkan nilai pengajaran Kristus yang utama, yaitu hukum kasih. Sehingga pada waktu itu amanat agung seolah-olah menenggelamkan tentang hukum kasih itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sangatlah jelas kemudian pada saat ini bahwa makna pengajaran, makna perintah, mandat kepada para murid dan termasuk kepada kita saat ini adalah amanat agung itu sebenarnya juga memiliki sasaran ganda. Yang pertama, ketika kita diminta Tuhan untuk menjadikan semua bangsa muridku, tanpa disadari ada semangat untuk mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, memelihara dengan baik relasi kita dengan Tuhan, supaya ketika kita mengajarkan, menyampaikan amanat agung pada orang lain itu benar-benar tidak hanya sebuah kata-kata atau khotbah saja, tetapi lebih pada sebuah perilaku yang bisa dikembangkan, membuat orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan makna yang kedua adalah ketika kita sudah memberikan pengajaran, ketika kita sudah mengadakan tindakan amanat agung itu, maka kita menciptakan situasi di sekitar kita. Orang-orang memiliki kehidupan dengan nilai Kristiani. Orang-orang di sekitar hidup kita, orang-orang di sekitar di mana kita berada dalam hidup dan berkarya sekalipun, maka dalam bahasa Jawa kita seringkali mendengarkan istilah semua orang di sekeliling kita itu ngristeni. Artinya kehidupan mereka, kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani, kehidupan yang mencerminkan ajaran-ajaran Kristus yang baik itu. Sehingga dengan demikian maka amanat agung sebenarnya akan membuahkan sebuah nilai kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Itulah sebabnya ketika menyampaikan amanat agung sebenarnya lebih pada pemahaman situasi dan kondisi, bukan menguasai seseorang, bukan memaksa seseorang untuk mengikuti agama kita, tetapi lebih pada sebuah penerapan supaya orang-orang di sekitar kita itu pada akhirnya hidupnya itu hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang penuh dengan kebenaran, hidup yang penuh dengan keadilan, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dibidik nilai Kristiani sebagai sasaran amanat agung itu, maka tidak mustahil jika ada kolaborasi di antara semua orang yang tidak dibatasi oleh perbedaan agama sekalipun, karena sasaran amanat agung itu adalah menjadikan semua orang memberlakukan sesamanya itu dalam rangka menata, merapikan, memelihara, dan pada akhirnya mereka semua manusia itu memiliki kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Jika saja semua umat manusia memiliki sasaran yang sama seperti itu, maka tidak ada percekcokan, tidak ada kemudian peperangan. Karena selama ini seringkali yang terjadi kehidupan beragama mengandalkan sikap dangkal pikir saja dan kekerasan sebagai sarana pendekatannya. Nah, semoga kita menjalankan amanat agung tidak lagi dengan kekerasan dan paksaan, tidak lagi kekuasaan yang diberikan Allah itu untuk menguasai mereka dan memaksa mereka sesuai dengan kehendak kita, tetapi menjadikan seluruh orang itu berkolaborasi, memadukan semangat dan menciptakan sebuah situasi yang penuh dengan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Konsep ini harus menjadi dasar dicerna betul-betul tentang amanat agung. Yang utama dalam kehidupan Kristiani adalah
menjadikan semua orang Kristeni. Tuhan punya cara sendiri untuk menjadikan semua orang, menjadikan banyak orang, menjadikan setiap orang mengikut Dia atau tidak. Dari firman yang baru saja saya sampaikan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah amanat agung adalah sebuah kekuatan, adalah kuasa untuk memerangi keangkara murkaan. Amanat agung bukanlah kuasa untuk menguasai orang lain supaya sama dan dikendalikan dengan kita secara paksa, tapi pendekatan pengajaran kultur yang ramah adalah nilai Kristen yang sesungguhnya. Selamat untuk terus menjalankan amanat agung dengan cara yang indah yang Tuhan ajarkan itu, bukan dengan kuasa untuk menguasai, tetapi pelukan kasih sayang Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Kita mengambil saat teduh. Amin.